bisa bersama-sama melunasi pinjaman dan menyediakan sarana dalam gedung melalui persembahan dan dalam bentuk janji iman dan bisa dicicil setiap bulannya dengan mengisi rincian penyetoran janji iman yang sudah dibagikan oleh majelis gereja, dan kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan dan Tuhan memberkati kita semua. Penekanan selanjutnya pada poin yang ke-19, berita PWGT, ibadah kasih pulungan sama lele PWGT seklasis Rantepao dirangkaikan dengan pertemuan lansia dan orang tua tunggal akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Februari atau minggu depan pukul 11 di Gedung Gereja Jemaat Malango. Liturgis pengurus PWGT klasis Rantepao, paduan suara atau vokal group oleh PWGT Jemaat Malango, PWGT Jemaat Rantepao, dan PWGT Jemaat Karasik. Penekanan selanjutnya pada poin yang ke-21, ibadah lansia Jemaat Rantepao yang dirangkaikan dengan posyandu lansia akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Februari pukul 9 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan, dan atas perhatian orang tua para lansia diucapkan terima kasih. Kemudian penekanan pada poin yang ke-22, keputusan rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2025 yang pertama, mulai minggu pertama bulan Maret 2025 diatur perubahan jam ibadah di gedung gereja dan di gedung pelayanan Bunga Lalan sebagai berikut. Ibadah jam 6 dan jam 4 sore tetap dilaksanakan di gedung gereja Jemaat Rantepao, dan pada jam ibadah pukul 9 dilaksanakan di gedung pelayanan Bunga Lalan. Kemudian ibadah pukul 18.30 dimajukan menjadi pukul 18 atau jam 6 sore dan dilaksanakan di gedung pelayanan Bunga Lalan. Kemudian yang kedua, ibadah dalam bahasa Toraja digunakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga dalam ibadah hari Minggu pukul 4 sore. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Kemudian penekanan selanjutnya pada poin yang ke-23, rombongan dari Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Immanuel Makassar akan melaksanakan wisata rohani di Toraja dan akan mengisi pujian pada ibadah hari Minggu 23 Februari pukul 9 dan share program dan pengalaman dengan PWGT Jemaat Rantepao setelah jam ibadah, dan mohon dukungan kita sekalian. Kemudian penekanan selanjutnya pada poin yang ke-24, Pekan Anak Gereja Toraja dan Hari Ulang Tahun ke-70 SMGT akan dilaksanakan dari tanggal 22 Februari hingga 2 Maret. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pengurus SMGT akan mengadakan basar di depan gedung Jemaat Rantepao dalam setiap jam ibadah di hari Minggu, dan atas dukungan dan partisipasi kita diucapkan terima kasih. Kemudian penekanan poin yang ke-25, telah meninggal dunia Bapak Simon Sampe atau orang tua dari Ibu Herlince S. Randan atau Ibu Rembung, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1B, pada hari Jumat 14 Februari di Rumah Sakit Elin, dan jenazah sekarang berada di rumah di kediaman di Kapolang. Segenap majelis gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghiburkan setiap keluarga yang ditinggalkan. Penekanan selanjutnya pada poin yang ke-26, Komisi 3 PWG Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pelatihan dasar khotbah metode Langham Preaching yang merupakan salah satu metode gerakan cinta Alkitab atau GCA Gereja Toraja pada setiap hari Sabtu 22 Februari hingga 22 Maret pukul 8 hingga pukul 12
Dan kegiatan ini dibuka untuk majelis gereja, pengurus OIG dan warga jemaat, dan tenaga pemberdayaan Klasis Rantepao. Bagi yang berminat, silakan menghubungi Bapak Penatua P. Hartanto dan Ibu Penatua Damita Estandi. Dan mohon dukungan warga jemaat. Kemudian penekanan yang berikutnya pada poin yang ke-27, pelayanan sakramen perjamuan kudus bersama anak yang sudah dibaptis akan dilaksanakan pada Minggu 23 Februari pada setiap jam ibadah, dan diharapkan kepada jemaat untuk mempersiapkan diri dalam menerima pelayanan ini. Dan dihimbau juga kepada majelis gereja untuk mempersiapkan bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi ke gereja. Mohon dukungan kita. Dan penekanan selanjutnya pada poin yang ke-28, berita Klasis Rantepao dalam rangka retret pendeta seklasis Rantepao ke Bali yang akan dilaksanakan dari tanggal 16 Februari hingga 22 Februari. Maka tim kerja dan dengan kerendahan hati dan rasa hormat agar warga jemaat memberi izin kepada pendeta yang melayani di jemaatnya untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Penekanan yang terakhir pada poin yang ke-31, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara UPT Puskesmas Rantepao dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis pada UPT Puskesmas Rantepao menghimbau kepada warga jemaat yang berulang tahun dari bulan Januari sampai hari ini untuk datang memeriksa kesehatannya ke Puskesmas Rantepao setiap jam kerja dengan membawa KTP atau KK. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Syukur kepadanya atas kasih dan penyertaannya. Berbahagialah kita yang senantiasa merasakan dan memancarkan kasih Kristus dalam persekutuan kita. Mari memuji dan memuliakan namanya sebagai orang-orang yang senantiasa menaruh harap pada Kristus. Sebagai tema kita hari ini, bersama kita lantunkan pada pagi yang cerah, pujian Kami Puji dengan ria. Jemaat dimohon berdiri. Bagai bunga terima kasih
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara-saudara dalam ibadah ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 secara responsoris. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Mapatongan tumintu na to usorong katuan na lago buang to yang dio mabintu tugaw kadake masaga madosa pabese sangadin na alobongi bangke puang ya tubintu to malambu susi kayu dotoran dan lalan wai tu membuat nang malayu lendam na tontong bang madale mengkarang katuan nana ponoi papudia ya tuto tameka aluk susito tapiang nasa rombonan angin tangata nanung tingayo ugungan totong ya lasangga sailako ya tuto malambu na panundu buang. Bapak Ibu, saudara-saudara, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh menyadari akan segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita datang mengakui segala dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui bahwa seringkali kami menaruh harapan kami pada hal-hal duniawi dan bukan pada Kristus yang sesungguhnya adalah sumber pengharapan sejati. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami terlalu sering mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan harta kekayaan kami, mengandalkan kepintaran kami,
lalu kemudian kami melupakan kuasa-Mu yang sangat sempurna. Kami terlalu sering mencari keamanan di dalam harta, di dalam status, di dalam jabatan kami, dan pada pengakuan manusia. Sementara Engkau ya Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kami yang sejati. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita dengar nats firman Tuhan yang menjadi penuntun kita pada persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Pujilah
pagi Bapak Ibu, sambil pundi terus dijalankan. Ya, di depan ada kotak pembangunan. Meminta waktu Bapak Ibu sejenak. Masih pembangunan gedung pelayanan Bunga Lalan yang kita sudah nikmati pada ibadah kali ini. Masih ada tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan, dan itu dibutuhkan kerjasama dari kita semua, warga jemaat, panitia, dan juga majelis. Ya, ada pembayaran tiap bulan yang harus kita selesaikan. Untuk itu, warga jemaat yang bersyukur memberikan ungkapan syukur dari rumah untuk kita uangkan. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat lelang ini. Ya, ini ada ayam. Langsung dibawa tadi sama Oma dari rumah. Mari yang mau menawar. Ya, ini ayamnya sepertinya dipelihara dengan penuh kasih sayang ini. Jadi pasti rasanya lebih enak ya Oma. Mari Bapak Ibu. Ya, 100 satu kali. 200 satu kali, 202 kali, 203 kali. Oma mau nikah? Oh, kembali. Ya, kembali. Tadi ada yang 100. Oke, 100 satu kali. Terima kasih Oma. 100 2 kali, 103 kali. Oma Dina di sana. Ya, Oma Dina. Ya, ini ada Indok Depa. Silakan Bapak Ibu. Ini kalau kita pulang gereja ini tinggal diiris-iris. Diminum sama teh panas sama kopi panas ini. Ya, dari atas mungkin juga boleh. Modal 50. Oke, 50 satu kali. 52 kali, 500 satu kali, ya, 2 kali, oh 200, di sana tadi 500 ya, iya, 500 satu kali, 502 kali, 503 kali. Terima kasih Pak. Berikutnya ada, ya ini hasil kebun. Ya, ini karena musim hujan, Bapak Ibu, angin kencang, ini bagus supaya tubuh bisa sehat ini. Buah, hasil petik kebun sendiri. Ada markisa dengan terung, katarung. Satu kali di jus ini enak. Silakan, 50.000 satu kali. 100 satu kali. 102 kali. 103 kali. Terima kasih Indo. Terakhir, oh dipersembahkan kembali. Oh ya, disorong kembali, 51 kali. Ya, yang punya orang tua lansia di rumah ini bisa. 51 kali. 52 kali. 53 kali. Ya, terakhir ada telur bebek. Ya, yang kayaknya baru dipanen tadi pagi. Waduh, mungkin karena tergeser ini ada yang pecah mungkin satu. 50.000 satu kali. 500 satu kali. Oh 200, sorry. Agak kurang keras. Tidak apa-apa. 200 satu kali. 202 kali, 203 kali. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan. Di setiap ibadah mungkin akan terus dilakukan ini penguangan natura karena masih ada kewajiban kita yang harus kita selesaikan tahun ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapak Ibu, mari kita bersyukur di dalam doa. Terpujilah namamu pada siang hari ini Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami umat-umat-Mu, sehingga Engkau menggerakkan hati kami untuk datang di rumah-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu membawa ungkapan syukur ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati semua ini ya Tuhan, walaupun tidak seberapa, tetapi kami yakin dan percaya bahwa itulah kemampuan kami Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu juga ya Tuhan bahwa itu adalah asalnya daripada-Mu. Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberkati semuanya ini ya Tuhan, sehingga dapat dipakai dalam kelebaran firman-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi kami semua yang masih ada pada kami, berkat-Mu yang masih ada pada kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati semua, sehingga dapat kami pakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan. Bahkan kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan. Ampuni dan kasihani kami, dan terima kami, bukan kehendak kami yang jadi ya Bapa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Yesus kami datang kepada-Mu. Amin. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10. Pertama Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, supaya kami mampu memahami firman-Mu yang akan diperdengarkan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang guru, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya
di di batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang melidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin firman Tuhan. Haleluya. Ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya,
karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Amin. Kurre sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu bahwa pada pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diperkenankan untuk boleh berkumpul, bersekutu melalui ibadah hari Minggu ini. Pertama Korintus 15 ayat 12 sampai 20 menjadi pokok penekanan yang diberi tema menaruh harap pada Kristus. Ba'atu dikoma aranuan lako Kristu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat kita pungkiri sebagai manusia di dunia ini bahwa ada banyak hal yang seringkali kita andalkan, dan lebih daripada itu kadangkala membuat kita sombong. Misalnya kadangkala bahwa dalam hidup ini orang mengandalkan kepintarannya, orang mengandalkan kekuatannya, orang mengandalkan kekayaannya, orang mengandalkan pangkatnya, orang mengandalkan status sosialnya, dan masih banyak lagi yang seringkali diandalkan oleh manusia dalam hidupnya. Semua ini Bapak Ibu saudara-saudara memang sangat penting. Perlu itu pintar, perlu itu kuat, perlu itu kekayaan, perlu itu pangkat. Dan banyak hal lagi yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tetapi harus disadari bahwa semuanya ini adalah pemberian dari Tuhan. Nah yan na dikua panakamasyar riki tahu na dipake rombok batu madopena, tentu kita salah, kita keliru. Sekali lagi semuanya ini adalah pemberian dari Tuhan, adalah anugerah. Dan semuanya itu adalah sifatnya sementara. Yang kadangkala juga orang katakan bahwa semuanya itu hanyalah titipan dari Tuhan. Dan harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga sekali lagi saudara jemaat bahwa tidak boleh itu yang kita andalkan. Tidak boleh membuat kita angku. Karena itu hanyalah pemberian dari Tuhan. Tadi bacaan kita dari Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan banyak orang yang telah terjerumus, telah jatuh, telah binasa oleh karena mengandalkan kekuatannya. Lalu Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga seharusnya kita katakan bahwa kalau kita mempunyai sesuatu, mempunyai kekayaan, mempunyai jabatan, mempunyai kepintaran, mempunyai kekuatan, atau apapun yang kita miliki, maka kita harus menyadari bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan.
menaruh harap pada Kristus. Bacaan firman Tuhan dari pertama Korintus 15 ayat 12 sampai 20 berbicara tentang kebangkitan kita, kebangkitan manusia, kehidupan manusia setelah kematiannya. Mengapa Rasul Paulus membicarakan tentang kebangkitan kita? Apakah ada orang yang tidak paham? Apakah ada orang yang tidak percaya bahwa dalam keyakinan Kristen, sekalipun kita akan mengalami kematian, tapi kita pun juga nantinya akan dibangkitkan oleh Kristus dari antara orang mati? Memang tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ada banyak kelompok, ada banyak orang yang tidak percaya. Termasuk dalam kelompok orang Yahudi namanya kelompok Saduki. Mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mengapa mereka tidak percaya? Karena memang orang Saduki tergolong kalangan-kalangan orang intelektual, orang yang pintar, tapi sayangnya ialah segala sesuatu mereka bertitik tolak pada akal pikirannya. Sehingga kalau itu tidak masuk dalam akal pikirannya, tidak logis, mereka katakan tidak bisa diterima. Makanya ketika dia datang kepada Yesus membawa satu persoalan. Bagaimana ini guru? Karena kamu berbicara tentang kebangkitan orang mati. Dalam kebiasaan kita sebagai orang Yahudi, kalau ada seorang laki-laki kawin, lalu kemudian dari istrinya itu tidak ada anak yang Tuhan anugerahkan, lalu kemudian tanggung jawab daripada adiknya adalah mengawini perempuan itu, dan kalau ada anak yang dilahirkan, la dipasikona tidiona kakanna tumangka momendolo lamban. Dan ada 7 orang laki-laki memperistri satu perempuan karena mereka bersaudara semua. Dan seorang perempuan mulai dari yang pertama sampai yang ke-7, akhirnya semua laki-laki itu mati, tidak ada anak yang ditinggalkan, dan perempuan juga itu mati. Dan orang Saduki bertanya kepada Yesus, bagaimana nanti pada hari kebangkitan? Siapa yang akan mendapatkan perempuan itu? Siapa yang akan memperistri perempuan itu? Apakah kakaknya? Apakah yang paling terakhir? Atau apakah mereka melakukan cara-cara khusus? Lalu kemudian Yesus katakan kepadanya, kamu sesat, kamu bodoh. Perkawinan itu hanya di dalam dunia ini, tapi di dunia akhirat nantinya manusia tidak akan kawin-mawin lagi, tapi manusia akan seperti malaikat. Tidak ada lagi itu urusan kawin-mawin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sesat memang, mereka bodoh, oleh karena mereka bertitik tolak pada akal pikirannya. Padahal mestinya mereka sadar bahwa akal pikiran kita ini memang sangatlah kecil dibandingkan dengan kemahakuasaan Tuhan. Di Korintus juga kalau kita perhatikan ada kelompok yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Kelompok ini sangat dipengaruhi dengan filsafat Yunani, di mana dalam filsafat Yunani itu memisahkan tubuh dan jiwa. Mereka berpandangan bahwa tubuh itu sementara, tubuh itu binasa, tubuh itu hanya tempatnya jiwa berdiam. Lalu kemudian jiwa itu dipandang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran Kristen yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang ada dalam Alkitab tidaklah demikian. Bahwa manusia itu adalah satu kesatuan, tubuh dan jiwa tidak bisa dipisahkan. Tetapi manusia yang utuh itu memang terdiri dari 2 unsur. Tapi kedua unsur ini sebagai manusia tidak dapat dipisahkan. Sehingga kalau manusia jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh seutuhnya ke dalam dosa, bukan hanya jiwanya atau bukan hanya tubuhnya.
Dan kalau manusia jatuh ke dalam dosa adalah manusia seutuhnya, maka gereja Toraja menekankan kematian manusia seutuhnya. Artinya bahwa semuanya itu putus hubungannya dengan Tuhan, tubuh dan jiwanya. Dan manusia yang mati seutuhnya itu adalah manusia yang tetap disayang oleh Tuhan, dan itulah yang ditebus oleh Tuhan, sehingga manusia yang mati seutuhnya itu akan dibangkitkan seutuhnya. Dan manusia yang dibangkitkan oleh Tuhan seutuhnya itu jugalah manusia seutuhnya yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya jiwa, lalu kemudian kita mengabaikan badan kita, lalu kemudian kita mengabaikan tubuh kita, tapi yang diselamatkan oleh Tuhan adalah manusia seutuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inti pemberitaan Injil atau titik paling utama daripada pemberitaan Injil adalah kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sesungguhnya kami telah berdusta menyampaikan peristiwa yang tidak benar kepada kamu. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, untuk apa kita berharap kepada yang mati? Untuk apa kita berharap kepada yang tidak berdaya? Untuk apa kita berharap kepada yang tidak punya kekuatan? Karena itu Rasul Paulus mempertegas dalam ayat yang ke-20. Dalam bacaan kita dalam 1 Korintus pasal 15, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus menyadari mengapa Tuhan Yesus harus mengalami kematian. Beda dengan kita. Kalau kita mengalami kematian itu karena memang kita adalah orang yang berdosa. Tapi syukur bahwa Kristus telah menebus kita. Tapi kalau Tuhan Yesus mengalami kematian, Dia mengalami kematian seperti dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi karena dosa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan sayalah, sehingga Yesus mengorbankan dirinya atau Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menebus kita manusia, supaya kita tidak terus-menerus dikuasai oleh kuasa dosa, tapi Kristus telah menebus kita. Nala abak miki totu mampata, sehingga kita telah menjadi milik kepunyaannya. Jadi Kristus mati oleh karena dosa-dosa kita, karena Yesus tidak ada dosanya. Yesus tidak ada salahnya. Tapi yang berdosa adalah kita, yang semestinya kitalah yang harus dihukum. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kebangkitan Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan. Mengapa dikatakan yang sulung? Oleh karena setelah Yesus mati lalu kemudian bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak mati lagi, tetapi Dia hidup kekal, justru menyatakan kehebatannya, kemahakuasaannya, bahwa Dia telah menaklukkan kematian. Beda dengan orang-orang yang dibangkitkan oleh Yesus, misalnya Lazarus, saudaranya Maria dan Marta, anak tunggal janda dari Nain, anaknya Pak Yairus, anak perempuannya Pak Yairus. Mereka itu dibangkitkan oleh Yesus, tapi mati kembali. Mengapa dibangkitkan oleh Yesus? Supaya orang tahu bahwa Kristus berkuasa terhadap kematian. Jadi karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Tepatlah kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Oleh karena Dia bangkit dari antara orang mati, Dia mengalahkan maut yang telah memisahkan kita dengan Tuhan. Telah diruntuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia hebat, Dia dahsyat. Karena kematian yang adalah sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan bagi kita manusia, telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yana kita toraya biasa di pokada kumaya tundok na paadi, ya mau tidur na kematian. Paya tundok na paadi, namang kamu natalai pun Yesus. Sehingga yang mesti harus kita sadari kumua, ya tulah mendadi indo na paadi. Menjadi puncak penderitaan adalah kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita berpisah dengan Tuhan, oleh karena Tuhan adalah sumber kehidupan, oleh karena Tuhan adalah sumber berkat, sehingga kalau kita berjauhan dengan Dia, maka kita tidak mendapatkan kehidupan apa-apa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus? Atau mungkin masih ada di antara kita yang justru menaruh pengharapan kita kepada hal-hal lahiria, kepada hal-hal duniawi yang semuanya sifatnya sementara. Saya ingat tahun 2013 di sini kita melaksanakan puncak pelaksanaan perayaan 100 tahun Injil masuk Toraja. Ada begitu banyak orang datang, bukan hanya warga gereja Toraja, bukan hanya orang Toraja, bahkan saudara-saudara kita dari Papua banyak yang datang di sini. Beberapa orang yang memberikan refleksi, saya mendengar bagaimana mereka kagum dengan datangnya Injil di Toraja 100 tahun yang lalu, 1913 waktu itu. Sehingga pada tahun 2013 dalam refleksi yang disampaikan bahwa dengan Injil yang datang di Toraja betul-betul telah merubah orang Toraja secara drastis, telah merubah orang Toraja secara luar biasa. Banyak orang Toraja menjadi orang sukses, banyak orang Toraja menjadi jenderal, banyak orang Toraja menjadi doktor, menjadi profesor, banyak orang Toraja menjadi pejabat, banyak orang Toraja menjadi milioner. Tidak ada orang Toraja yang menyesal karena Injil datang di Toraja, apalagi dengan Injil yang datang di Toraja berbarengan dengan pendidikan, berbarengan dengan kesehatan, sehingga menjadi luar biasa bagi orang Toraja. Bahkan dalam sebuah diskusi ada seorang dari kampung mengatakan dalam bahasa Toraja, nakuai makadawe, luar biasa litu Injil sende Toraja. Ya tahun 1913, ya tu Toraya memang mak dasi, tapi mak dasi jong lasakana, mak pio. Tapi dengan datangnya Injil membuat orang Toraja berdasi di leher, luar biasa, luar biasa. Sehingga kita semua yang hadir pada kesempatan ini, wajarlah kalau orang Toraja memberi kesaksian, kalau warga gereja Toraja memberi kesaksian, bahwa karena Injil lah, karena Kristus lah, karena kemenangan Kristus lah, lalu kemudian kita menaruh pengharapan kepadanya. Oleh karena melalui Kristus lah, sehingga kita bisa ada sebagaimana yang ada pada kesempatan ini. Namun Bapak Ibu, sangat disayangkan juga, banyak keluarga kita orang Toraja yang sudah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, tapi kadangkala justru melakukan perlawanan terhadap gereja, justru melakukan perlawanan terhadap Tuhan, justru tidak sadar bahwa sesungguhnya itu adalah hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya berpikir Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa belum ada di antara kita yang karena kita menaruh pengharapan kepada Kristus, lalu kemudian Kristus mengecewakan kita. Demo kemerangin dete tu kecewa, kumua kecewa liuna aku tu sarani, kecewa liuna aku tulan gereja Toraja, kecewa liuna aku tunda te jemaat rantepa, belum ada. Yang banyak terjadi adalah
Karena kita menaruh harapan kita kepada manusia, lalu kemudian begitu banyaknya kekecewaan yang kita alami. Napa kecewa ki si A, napa kecewa ki si B, napa kecewa ki si C, dan seterusnya. Padahal orang yang selama ini adalah orang yang saya harapkan, adalah orang yang saya andalkan, adalah orang yang saya idolakan, tapi justru dialah orang yang paling pertama mengecewakan saya. Ya na tolino sanda omi tu tolino me pakecewa. Payanda puang matua tidak ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sungguh mengamini dalam kehidupan kita bahwa begitu besarnya rahmat dan cinta kasih Tuhan kepada kita. Dia telah mengorbankan segala-galanya oleh karena cinta kasihnya kepada kita. Anaknya yang tunggal, Dia relahkan datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang manusia, bahkan nyawanya dikorbankan. Dia relahkan oleh karena untuk menebus kita manusia. Tapi Dia tidak berakhir di kuburan. Dia telah bangkit mengalahkan kematian. Sehingga Rasul Paulus katakan, hai maut, di manakah kekuatanmu? Karena Dia hebat, karena Dia dahsyat, karena Dia maha kuasa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, taruhlah pengharapanmu kepada Dia, karena Dia pasti tidak akan mengecewakan kita, tetapi Dia akan terus mengasihi kita. Dia akan terus memberkati kita. Dia akan terus menuntun kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Dipersilahkan pujian paduan suara Bintranita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, Majelis Gereja dan Bapak Pendeta. Perkenankan saya selaku pengurus pusat PWGT menyampaikan terima kasih kepada jemaat ini karena ketika ibu-ibu korban likuifaksi tanggal 19 Januari yang lalu pertama kali datang beribadah di sini dan diperkenalkan, tanggal 20 yang akan datang hari Kamis mereka telah resmi selesai mengikuti kursus keterampilan menjahit dan tata rias secara privat dari jam 8, jam 9 sampai biasa jam 9 malam. Mereka sudah diperlengkapi dengan instruktur dan tentu kegiatan ini bisa terlaksana karena doa dari jemaat juga di sini, karena mereka hampir 1 bulan menjadi warga jemaat Rantepao karena tinggal di keluarga Parapak. Terima kasih kepada keluarga Parapak yang telah memberi fasilitas rumah tempat tinggal menjadi anggota keluarga di sana selama 1 bulan. Terima kasih kebetulan ada Ketua BPS ya, yang telah memfasilitasi kegiatan ini melalui Krisis Center bekerja sama dengan GZB sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Terkhusus kepada Ibu Manajer, Ibu Lili Anggui yang secara konsentrasi
memberi bekerja sama dengan instruktur sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada semua jemaat yang telah turut mendukung kegiatan ini. Ketika mereka datang, mereka diperkenalkan. Saat ini mereka pamit karena hari Sabtu yang akan datang yang dari Sulawesi Barat akan kembali ke Sulawesi Barat dan yang ke Sulawesi Tengah akan kembali ke Sulawesi Tengah. Kita berdoa semoga keterampilan-keterampilan yang telah mereka dapatkan secara privat selama 1 bulan bisa dikembangkan baik untuk keluarga mereka membangun ekonomi kembali setelah likuifaksi maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Dan Tuhanku, beri aku dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku. Pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Ya Tuhan, baharui diriku. Dilanjutkan dengan duet dari PPGT Jemaat Rantepao, disilahkan.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, karena minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus pertama untuk tahun 2025 ini, maka akan disampaikan kepada kita tentang arti perjamuan kudus ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus
Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, hendaknya kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya kepada saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati kita semua. Dalam doa syafaat ini kita berdoa untuk para orang tua kita ya dan saudara-saudara kita yang sementara sakit. Ibu Diaken Yukarni Jerry, Opa Dea, Ibu Dekato Napa, Nenek Wandi, Ibu Yulianti Palamba, Ibu Yohana Sande atau Tanta Panga, Ibu Bayi Kekasih, Yoakim, Etanel, Tuling Parantean, Ibu Stin Sambo, tadi malam lagi masuk di rumah sakit di Makassar, Saudara Sukma Malisan, Kurnia Tangkedatu dalam pemulihan, Maria Kalili, Ibu Barang Tikuali, Ibu Emi Talesang, Ibu Stefani M. Palimbong, Ibu Sabi Patabang, Ibu Marta Toding, anak kekasih Jessica Randan Tasik Sombolinggi juga pemulihan di rumah, Syam Syarni Samsudin, anggota jemaat Peniel Perumnas di Makassar, keluar dari rumah sakit operasi, peserta ibadah live streaming dari jemaat Rantepao, Nenek Gebi yang juga dalam perawatan, dan mungkin masih ada orang tua kita dan saudara-saudara kita. Kita berdoa untuk para lansia dan kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami.
agar firman-Mu terus menjadi pegangan dan penuntun dalam seluruh langkah kehidupan kami. Sehingga kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu akan terus-menerus menaruh pengharapan kepada-Mu. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Engkaulah Tuhan yang dahsyat, telah menaklukkan kuasa kegelapan, kuasa kematian. Ya Bapa kami dalam sorga, semua kami yang mengikuti ibadah ini, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, Engkau melihat dan mengenal kedalaman hati kami masing-masing. Hidup kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Engkau jaga, lindungi dan berkati kami Tuhan, supaya kami semua terus menaruh pengharapan kepada-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan diagungkan di dalam dunia ini, di dalam hidup kami, dalam sepanjang hidup kami dan dalam seluruh bentuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati majelis gereja Jemaat Rantepao bersama dengan segenap pengurus SOIG, guru-guru sekolah minggu, tata usaha, koster, tenaga magang, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan, supaya pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu boleh dilangsungkan dengan baik, dengan penuh sukacita, dan jemaat Tuhan bertumbuh berkembang dalam rahmat dan cinta kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi segenap anak cucu kami yang masih kecil. Berkati mereka supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Berkati yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, agar cita-cita mereka boleh dicapai karena kemurahan Tuhan. Berkati para orang tua kami, ayah ibu kami, kakek nenek kami, dimanapun mereka berada, supaya mereka semua terjaga, terpelihara dalam tangan kasih sayang-Mu. Ya Allah Tuhan kami dalam sorga, kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak mampu lagi datang ke gereja. Kasihani mereka Tuhan, yakinkan mereka bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupannya, sehingga mereka terus menaruh pengharapan kepada-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, terus menjaga melindungi mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara sakit, atau orang tua kami atau saudara kami, baik yang kami sudah sebutkan namanya, mungkin ada yang kami tidak sempat tahu. Oh Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada mereka, berkati segala upaya perawatan bagi mereka, supaya boleh menjadi saluran penyembuhan bagi mereka. Demikian pun juga bagi jemaat-Mu yang sementara berduka karena menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Engkau Tuhan jaga dan lindungi, peliharakan mereka, supaya tidak ada yang larut dalam kedukaan. Demikian pun juga kami berdoa untuk pelayanan sepekan ke depan. Engkau menyertai kami semua, supaya semuanya boleh kami langsungkan dalam tuntunan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur bersama dengan peserta kursus privat Bintranita, baik yang dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Barat, maupun yang ada di Toraja di sini, bersama dengan para pendamping. Mereka boleh menyelesaikan proses dengan baik. Berkati semua yang mereka lakukan Tuhan, mampukan mereka untuk boleh menggunakan keterampilan mereka dengan baik, supaya mereka boleh menjadi berkat. Jadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, dan bagi masyarakat. Demikian pun kami terus berdoa untuk pengelola Bintranita PWGT. Berkati mereka semua Tuhan, supaya melalui Bintranita semakin banyak anak-anak-Mu yang boleh diperlengkapi dengan keterampilan dan kehadiran mereka. Setiap yang menerima kursus di sana boleh menjadi berkat bagi orang yang dimanapun mereka berada. Ya Bapa kami dalam sorga,
Engkau melihat mengenal kami semua dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Engkau terus menuntun kami Tuhan, memberkati kami, khususnya dalam sepekan ke depan, kami akan melaksanakan tugas pekerjaan kami. Karuniakan hikmat kekuatan, supaya kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini Minggu tanggal 16 Februari, Frederick Pongbulaan, Keren Hapuk Sambokaraeng, Wandi Tangke Pasarrin, Arsa Harpandi, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Demikian pun juga untuk penyelesaian gedung bunga lalan di tempat ini. Berkati panitia, segenap warga jemaat Rantepao untuk masing-masing terus mengambil bahagian dalam penyelesaian gedung bunga lalan ini, supaya di dalam tempat ini, di dalam rumahmu yang kudus di tempat ini, menjadi tempat yang nyaman bagi kami untuk memuji mengagungkan Tuhan. Bahkan setiap orang yang merindukan untuk menggunakan gedung bunga alalan ini. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati gerejamu, gereja Toraja, semua yang kau pakai melayani, supaya semuanya boleh diangkat dengan penuh sukacita. Bangsa dan negara kami, para pemimpin dunia, karuniakan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya boleh memimpin dengan baik, dengan penuh kasih sayang, untuk kebaikan umat manusia di muka bumi ini. Kami juga bersyukur untuk persidangan PKB kelas Rantepao yang telah boleh dilangsungkan kemarin. Semua yang telah dihasilkan Tuhan berkati, supaya sungguh-sungguh kehadiran PKB terus menjadi berkat dalam keluarga masyarakat, gereja dan bangsa. Pelantikan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur yang dilaksanakan pada tanggal 20. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati semua mereka yang dilantik. Karuniakan hikmat bagi mereka, sehingga dalam mengangkat tugas pelayanan nantinya, mereka boleh lakukan dengan baik untuk kebaikan kami sekalian. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Engkau jaga, lindungi dan peliharakan kami Tuhan. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami kepadamu. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Menjalani hidup anugerah Tuhan ini, dengarkanlah firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 22 sampai 23 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Amin. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau mimpi
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita dan jadilah saksi kasih-Nya di dunia ini. Bawalah terang Kristus dalam seluruh kehidupanmu. Percayalah, Tuhan menyertai-mu. Saya siap membawa terang Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai nyanyian syukur dan nyanyian permohonan kita terhadap kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan, "Ya Tuhan, kuatkan imanku." Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu, saat Ia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Yesus memberkati kita semua. Amin.